Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Di dalam kehidupan ini, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Betul kan? Terkadang ada saja masalah yang tidak pernah kita duga. Bahkan mungkin masalah itu datang terus, masalah ini, masalah berikutnya. Ketika kita mengalami masalah, respon kita sangat berpengaruh pada dampak yang akan kita alami. Sebetulnya ada dua pilihan dalam merespon masalah ini. Yang pertama, yaitu merespon masalah dari dimensi manusia. Dan yang kedua, merespon masalah dari dimensi Allah. Kalau kita merespon masalah dari dimensi Allah, maka kita akan menemukan apa sesungguhnya kehendak Tuhan lewat masalah yang sedang kita alami. Tapi kalau masalah direspon dari dimensi manusia, maka akan berujung pada kekecewaan, bahkan keputusasaan. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak berpengharapan. Keputusasaan seseorang bisa membuat dia lupa kalau ada pengharapan di dalam Tuhan. Biasanya mereka hanya berfokus pada masalah, bukan kepada apa rencana Tuhan melalui masalah tersebut. Orang yang putus asa hanya berfokus kepada hasil dari doanya, bukan kepada proses yang sedang Tuhan izinkan ada di dalam dia, yang sedang membentuk karakter dia serupa dengan karakter Kristus. Padahal seharusnya pengharapan yang benar itu akan membuat kita tahan uji. Karena kita tahu kepada siapa kita menaruh pengharapan. Sehingga hidup ini berdasarkan janji Tuhan dan bukan berdasarkan situasi kita. Biasanya orang mengalami keputusasaan akan merasa dirinya tidak berharga. Rasa tidak berharga tersebut membuat tidak lagi ada daya juang di dalam dirinya. Sehingga dia mudah menyerah. Coba kita lihat seorang tokoh Alkitab yang mengalami keputusasaan. Dan coba kita belajar apa yang menjadi pesan dari kisah tersebut di zaman sekarang ini. Nah, kalau kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19, ya, ayat 1 sampai 18 itu satu perikop itu dikisahkan seorang nabi Allah yang bernama Elia, di mana dia mengalami keputusasaan dan sangat depresi. Yang kalau istilahnya saat ini itu dia dalam keadaan stres berat. Pertanyaannya adalah apa yang membuat Elia mengalami putus asa? Padahal dia baru saja mengalahkan dan membunuh 450 nabi Baal. Di dalam peristiwa tersebut, Allah sendiri loh yang bekerja di luar akal manusia. Nah, jawabannya ada di ayat 10. Dikatakan demikian. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi kenapa Elia putus asa dan stres? Karena Elia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan, semua itu karena kehebatan dia dan bukan karya Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sering putus asa karena kita sudah merasa melakukan segala sesuatu, namun tidak ada hasilnya seperti yang kita harapkan? Atau mungkin ada di antara saudara yang merasa sudah begitu giatnya bekerja, bahkan dalam pelayanan, dan ternyata tidak ada hasil seperti yang saudara harapkan. Pertanyaannya adalah, kenapa Elia merasa putus asa atas apa yang dia sudah lakukan? Kuncinya karena dia merasa apa yang dia lakukan selama ini
adalah kekuatan dia, jeripaya dia, kehebatan dia sebagai nabi. Dan bukan karena kekuatan Tuhan, bukan karena kuasa Allah, dan bukan karena rencana Allah di dalam hidupnya. Padahal kita tahu sendiri dari cerita tersebut, kalau Tuhan Allah lah yang melakukan mujizat-mujizat dan bukan Elia. Elia sebetulnya hanya alat di tangan Tuhan. Nah, seberapa sering kita menganggap bahwa kepintaran kita, pendidikan kita yang tinggi, pengalaman kita, kekayaan kita, bahkan kehebatan kita yang telah membuat kita seperti ini. Padahal apapun pencapaian kita di dunia ini, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang dia mau nyatakan di dalam kehidupan kita, dan bukan karena kehebatan kita sama sekali. Kalau pelayanan saudara berhasil, ingat bahwa itu semua bukan karena kehebatan saudara. Saudara itu hanya sebuah alat di tangan Tuhan. Jadi jangan sombong. Tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan hanya menuangkan air ke tempayan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang merubah air jadi anggur. Jadi kalau saudara berkhotbah dan banyak yang bertobat, itu bukan karena saudara hebat dalam berkhotbah. Itu semata-mata hanya karena karya Roh Kudus yang membuat jemaat saudara mendapat rema dan berbalik kepada Tuhan. Dari kisah Elia ini, kita diajarkan bahwa apapun pencapaian kita di dunia ini, baik itu keberhasilan kita atau mungkin sebuah kegagalan bahkan di dalam hidup ini, ketahuilah bahwa itu semua ada di dalam rencana dan rancangan Allah di dalam hidup kita. Respon kita yang benar adalah mencari tahu, Tuhan, apa rencanamu di dalam keberhasilan saya, di dalam kegagalan saya? Kita juga perlu menyadari bahwa di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada dan menyertai dalam segala situasi yang kita hadapi. Kalau baca di ayat 11 dan 13, itu bisa kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di Gunung Horeb kepada Elia. Kan pada waktu itu Tuhan tidak menyatakan diri lewat angin besar dan kuat. Tidak pula lewat gempa bumi maupun api. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya lewat mana? Angin sepoi-sepoi biasa. Elia justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui angin sepoi-sepoi biasa. Di situ Elia mendengarkan Allah berbicara kepada dia dan memberikan satu tugas yang membangkitkan Elia kembali. Kita dapat belajar bahwa Tuhan tidak selalu menggunakan hal-hal yang besar, hal-hal yang menakjubkan untuk menyatakan kehadiran ataupun kuasanya. Terkadang Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan lewat hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Yang terpenting adalah apakah kita mau menantikan Tuhan dalam setiap proses kehidupan yang kita alami. Ketika Elia mendengar suara Tuhan, Elia mendapatkan semangat yang baru. Sehingga dia bangkit kembali melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Supaya kita bisa beranjak dari keputusasaan, teruslah mendengar suara Tuhan melalui setiap firman yang kita baca dan kita renungkan. Firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita kekuatan di tengah tekanan hidup yang begitu berat. Ingat, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.